menjadi kekhawatiran adalah soal keamanan. Betul. Karena tingkat kriminalitas dan lain-lainnya, sehingga wisatawan itu menjadi enggan untuk datang. Jangan sampai kita targetnya Indonesia emas, tapi yang menikmati emasnya bukan masyarakat Indonesia. Khususnya provinsi, harus betul-betul kemantapan jalan menjadi prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa AB TV, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Syahwal Ali akan membersamai Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya dalam beberapa waktu ke depan, tentunya dalam obrolan-obrolan yang itu sangat spesifik sekali dengan narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Dan pada siang hari ini kita akan dibersamai oleh wakil rakyat. Nah, tapi sebelum itu, ABTV in Podcast bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Karena kalau kita tidak dekat, ya tidak bisa kita saling memahami. Kira-kira seperti itu. Iya. Bapak Satip, pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV, selamat ketemu lagi di podcast. Jadi yang saya katakan barusan, wakil rakyat kita, terutama di Provinsi Jawa Timur ya, beliau adalah lebih jelasnya yaitu Dr. Andes Haji Satip MSI. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi tentang pembangunan. Nah, beliau juga dari fraksi Gerindra. Nah, dalam hal ini, beliau ini sebagai wakil rakyat sudah punya pengalaman di 2 periode ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Di 2 periode. Nah, mungkin dalam situasi yang berbeda dalam konstelasi politik yang terjadi hari ini. Misalnya di periode pertama, Gerindra dalam artian belum memenangkan kontestasi politik, dan di periode hari ini sudah memenangkan kontestasi politik, tentunya ada perbedaan. Nah, kira-kira sebagai kader Gerindra, apa Bapak yang dirasakan terlebih dahulu perbedaannya? Lebih enak mana? Mewakili suara rakyat ketika tidak dalam ruang lingkup pemerintahan dengan mewakili suara rakyat ketika ada di ruang lingkup pemerintahan. Pripun Bapak? Ya memang kalau kita bicara sebagai legislatif, ada sebuah dinamika ya Mas. Betul. Karena kan sudah menjadi sebuah hukum alam yang namanya kekuasaan itu kan selalu bersirkulasi. Kapan ketika kita di luar pemerintahan, kapan kita ada di dalam pemerintahan gitu ya. Yang penting gini aja kok menurut saya loh ya. Yang penting kita mampu memposisikan diri itu sebagai wakil rakyat itu, kita itu bukan menjadi sebagai pejabat. Betul. Kita harus memposisikan diri sebagai penyambung aspirasi masyarakat, atau mungkin kalau saya boleh mengistilahkan, sebenarnya DPR itu seperti yang saya alami ini sebagai jembatan kok Mas. Betul. Jadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah sendiri yang notabene sama-sama kepingin sejahtera. Kan gitu. Sekarang bagaimana yang namanya DPR tadi mampu memposisikan diri di 2 posisi yang ada ini. Seperti itu. Jadi ketika kita masih di luar pemerintahan, kita enjoy saja. Yang penting kita jalan seperti yang sudah ada dalam koridornya. Dan sekarang kalau memang berbeda, ya memang ada bedanya. Ada bedanya memang. Ketika kita di luar pemerintahan, kita itu lebih loss. Lebih loss gitu loh. Ya lebih loss. Yang penting yang kita sampaikan di situ betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kita lebih loss. Nah, sekarang ketika di dalam pemerintahan, kita harus betul-betul mampu menerjemahkan apa yang menjadi program pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Karena apa? Karena kan pemerintah kita saat ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo, betul. Saya kan ada di dalamnya situ. Jadi
Semangat saya gini, Mas. Semua partai politik, semua pemimpin pasti ending-endingnya untuk kepentingan masyarakat semua. Nah, dari situ dengan ini sudah menjadi sebuah komitmen kita. Akhirnya yang namanya partai politik ini semuanya ya juga kepentingan untuk masyarakat. Nah, sekarang kan tinggal berlomba-lomba gini. Sekarang kebetulan yang jadi presiden adalah Pak Prabowo, Partai Gerindra, Partai Gerindra. Nah, dari sini maka Pak Prabowo mempunyai sebuah keyakinan, termasuk saya punya keyakinan, program-program yang dituangkan oleh partai untuk masyarakat ini menurut kita yang terbaik. Betul. Nah, dari sinilah akhirnya apa? Kita harus mampu mengimplementasikan lagi ke masyarakat. Satu contoh sederhananya gini. Ketika kita bicara menuju Indonesia Emas 2045. Betul. Kita kan tidak sekedar bicara tentang Indonesia Emas saja. Tapi bagaimana kita cara meraihnya Indonesia Emas tadi. Jangan sampai kita targetnya Indonesia Emas, tapi yang menikmati emasnya bukan masyarakat Indonesia. Wis. Lu iya kan? Ini satir sekali. Nah, dari sini makanya apa? Infrastrukturnya harus kita persiapkan. Betul. Salah satu contoh infrastruktur yang dipersiapkan di sini adanya MBG. Adanya kemudian Koperasi Merah Putih. Berarti memang harus menciptakan pondasinya terlebih dahulu ya Pak. Betul. Ya untuk menuju ke Indonesia Emas tersebut. Jadi kemajuan sebuah negara itu kan tidak lepas dari SDM, sumber daya manusianya. Nah, dari sini maka sumber daya manusia harus diciptakan sebagai masyarakat manusia yang unggul. Dasarnya apa? Ya otomatis makanya harus bergizi kan gitu. Jadi akhirnya apa? Kita harus menjelaskan ke masyarakat bahwa program pemerintah seperti ini targetnya adalah kepingin Indonesia bisa meraih Indonesia Emas yang notabene untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian Koperasi Merah Putih ini juga harus kita jelaskan. Karena nanti apa? Perekonomian Indonesia yang selama ini lebih banyak berputar di kalangan menengah dan atas, sekarang ada di daerah. Jangan heran nanti ketika MBG dan koperasi ini sudah jalan, justru perekonomian Indonesia yang terbesar itu berada di wilayah bawah. Nah, karena ini pondasi. Karena pada dasarnya sebuah negara maju itu yang sejahtera adalah desanya. Betul. Seperti itu Bapak. Nah, dari situ sebentar tambahi ya. biar enak. Dari situ makanya apa? Sesuai dengan bidang yang ada yang saya bidangi kaitannya dengan bidang pembangunan infrastruktur, maka dari sini dalam rangka mensupport program-program seperti itu, maka infrastrukturnya juga harus baik. Salah satunya jalan. Betul. Nah, seperti itu. Mas Awal. Ngomong soal jalan. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu peran Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dalam infrastruktur jalan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi memang program yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat memang harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun daerah. Nah, di lain itu juga agar perekonomian masyarakat ini bisa lebih maju lagi, tentunya infrastruktur sebagai penyambung antar wilayah ini juga harus terbangun. Kira-kira kan seperti itu, Pak. Ya, tetapi sebelum bicara soal itu, Bapak. Saya mempelajari figur panjenengan. Ini adalah seorang pengusaha. Rata-rata pengusaha itu enggan bersentuhan dengan politik. Kenapa Bapak tergerak hatinya untuk masuk ke dunia politik? Padahal itu ribet sekali kan Pak. Tidak sesimpel misalnya ngurus manajemen usaha atau apapun. Boleh. Pripun Bapak? Jadi kira-kira. Kebetulan saya itu memang semenjak kuliah itu sudah dekat dengan dunia politik. Jadi ketika kuliah dulu saya aktif di organisasi ekstra. Kemudian ketika lulus karena sudah terbiasa namanya anak muda ya. Ketika terjun di situ rasanya sudah enjoy, sudah senang, ya sudah kepinginnya berlanjut. Setelah lulus kemudian saya bergabung di salah satu partai politik. Nah, gitu loh. Karena ketika masih mahasiswa, jiwa muda kita, idealisme kita kan luar biasa. Nah, kita kepingin idealisme ketika kita masih di mahasiswa tadi, ini bisa tertuangkan, bisa terimplementasikan ketika saya di sebuah partai. Nah, dari situlah ternyata
apa yang saya pikirkan ternyata tidak selalu linier dengan pikir-pikiran saya, karena ini sudah kondisi realistis, realita lapangan, sehingga antara teori dengan kondisi lapangan banyak berbeda. Dari situlah akhirnya, karena gini Mas, saya itu ketika di organisasi itu saya tidak bisa setengah-setengah. Memang saya harus total, harus gitu loh. Totalitas. Iya, harus total. Saya seperti itu orangnya, gitu loh. Nah, ketika di politik seperti ini, tapi ternyata sisi lain saya sudah berkeluarga, betul Mas. Ekonomi saya masih belum kuat, belum stabil. Nah, dari situ akhirnya saya dihadapkan pada dua pilihan, antara saya harus milih jalur politik terus atau ke ekonomi yang bisa ngurusi keluarga. Nah, itu luar biasa dinamika, dialektika pikiran saya gitu loh. Tapi kan seperti ini Bapak, kalau misalnya basic panjenengan adalah pengusaha terus terjun ke dunia politik, tentu harus ada yang dikorbankan, terutama dalam usaha yang sudah panjenengan bangun. Itu apa enggak sayang Pak gitu loh. Akhirnya titik akhirnya di situ. Titik akhirnya gini. Di pilihan itu akhirnya saya mengambil sikap, karena hidup itu kan pilihan loh Mas. Betul. Kita harus memilih jalan yang ada di depan kita. Akhirnya saya memilih dunia usaha. Dengan gini, saya harus mampu katakan idealisnya ya, mesejahterakan keluarga saya dulu. Betul. Setelah ekonomi saya sudah oke, baru saya akan ke politik. Sehingga tidak ada lagi namanya Satip di sini atas nama rakyat, tapi ternyata atas nama pribadi. Nah, ini yang menjadi ketakutan saya gitu loh. Dari situ maka lebih baik saya di jalur usaha dulu, pengusaha dulu, karena jadi pegawai negeri enggak mungkin Mas. Saya itu fakultas sastra jurusan sejarah gitu loh. Jauh ya Pak ya, sangat jauh gitu loh. Bidangnya usaha, sekarang ada di politik. Nah, akhirnya dari situ ya, biasanya orang Jawa itu kan pikirannya kebuka, lewis kepepet kan gitu biasanya ya. Nah, dari situlah akhirnya saya mengikuti terinspirasi omongannya orang tua itu gini. Kalau kamu ingin jadi supir, kumpullah para supir. Kalau ingin kamu jadi maling, kumpullah para maling. Kalau kamu ingin jadi pengusaha, kumpullah para pengusaha. Nah, jadi sesederhana itu bila saya. Akhirnya apa? Saya pengusaha. Alhamdulillah saya di dunia usaha. Baru setelah dunia usaha, di situ saya mimpin organisasi profesi di kontraktor waktu itu, kemudian juga ada di Kadin. Kemudian saya anggap saya itu sudah menurut ukuran saya sendiri menurut saya sendiri ini sudah cukup untuk saya di politik, sejalan dengan ajakan teman-teman dari Partai Gerindra, terjunlah saya di Partai Gerindra. Nah, di situ pun saya tidak bisa langsung, dan saya tidak punya cita-cita ingin jadi DPR, enggak Mas. Saya cuma seneng mimpin organisasinya. Saya kepingin gini, saya kepingin apa yang ada di partai tentang program-program partai untuk masyarakat tadi itu betul-betul mampu dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sederhana itu kok pikiran saya. Karena seperti tadi saya katakan, semua partai politik baik, tidak ada yang jelek. Programnya untuk kepentingan masyarakat lah. Sekarang persoalannya kan gini, apakah betul program-program di partai tadi itu betul-betul bisa dan mampu diterapkan di masyarakat, implementasikan di masyarakat? Kan di situ kan tergantung orangnya lagi. Nah, dari situlah akhirnya saya di Gerindra, saya menjadi ketua DPC Gerindra itu tahun 2013. Saya mimpin 1 tahun pemilu 2014, tapi saya tidak nyalon. Saya senang mimpin organisasinya saja gitu loh. Alhamdulillah ternyata Gerindra di situ yang awalnya pemilu 2009 dapat 3 kursi, di 2014 dapat 9 kursi, jadi pemenang di Jember saya pimpin. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini satu kepercayaan. Nah, dari situlah saya punya
anggota DPR, punya ketua DPR, punya ketua komisi, punya wakil ketua komisi. Nah, saya pikir sudah cukup. Nah, ternyata dinamika yang terjadi tidak seperti apa yang saya angan-angankan gitu loh. Nah, itulah salah satu pendorong saya akhirnya. Kalau seperti ini, kenapa tidak saya sendiri aja maju juga? Oh gitu ya. Dari situlah akhirnya saya maju ke provinsi. Berarti memang landasannya adalah Bapak Satip ini berpolitik yang terlebih dahulu adalah memikirkan kesejahteraan keluarga. Baru setelah itu memberanikan diri ngomong masalah kesejahteraan masyarakat lebih luas. Betul. Gitu, kita mulai dari diri sendiri agar dulu. Trust itu terbangun di tengah-tengah masyarakat, Bang. Mimpi saya seperti itu. Bapak. Nah, ngomongin soal tema kita yang tadi, tentunya ini nggak akan jauh dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya. Situasi global hari ini, masyarakat secara luas itu sudah mengetahui, Bapak. Misalnya perang antar negara itu sudah mulai terjadi dan lain-lainnya, dan panjenengan tadi sempat ngomong masalah sumber daya manusia yang kita miliki untuk menghadapi Indonesia Emas dan lain-lainnya. Nah, tentunya situasi global tersebut itu akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian sebuah negara. Bisa jadi negara kita akan terjadi yang namanya resesi. Betul. Nah, sedangkan potensi sumber daya alam kita itu luar biasa besar sekali, Bapak. Betul. Apalagi ngomong Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Jember sama Lumajang, dapilnya panjenengan itu sumber dayanya kan memang luar biasa. Nah, tetapi kalau akses ini tidak terhubung, nah ini kan akan menjadi persoalan sehingga kita tidak bisa mandiri secara ekonomi. Nah, yang bisa menjadi gambaran oleh Bapak Satip ke depannya dalam situasi yang global seperti ini, terus ancaman resesi ekonomi dengan sumber daya alam yang kita miliki, terus sumber daya manusianya dan kondisi kita hari ini, kira-kira gambaran Bapak Satip kayak gimana? Ya, memang kondisi satu wilayah itu tidak lepas dari pengaruh wilayah-wilayah di luar wilayah tersebut. Kondisi suatu negara tidak lepas dari geopolitik yang ada di wilayahnya. Salah satu contoh kondisi terkini kaitannya dengan terjadinya perang yang ada di Rusia sama Ukraina, kemudian di Timur Tengah seperti ini. Ini mau tidak mau akan berdampak ke Indonesia. Karena apa? Karena kekayaan alam kita itu juga masih banyak yang belum tereksploitasi, sehingga kita banyak melakukan impor dari negara lain. Salah satu minyak. Terus kemudian ekspor kita juga pasti akan terganggu, sekecil apapun akan terganggu. Nah, dari sini akhirnya apa? Dampak ekonomi kita juga akan terasa gitu loh. Apalagi sekarang yang kita masih terngiang-ngiang kaitannya dengan tarif yang diterapkan oleh Trump. Pajak begitu tinggi. Nah, dari sini ini sangat berpengaruh sekali. Dalam organ kita lah, maka dari situ saya bangga dengan pemerintah sekarang ini, di mana hal-hal yang sebenarnya terjadi sekarang ini ternyata kita sudah antisipasi jauh sebelumnya. Bahkan itu sudah dimulai dengan pemerintahan yang lalu. Salah satu contoh gini, banyak sumber daya alam kita yang selama ini ketika kita ekspor ini masih bahan mentah atau setengah jadi. Nah, tapi kemudian di sini di pemerintah akhirnya apa? Mencipta hilirisasi. Nah, daripada dari sini kita menjual barang setengah jadi yang keuntungannya misalkan Rp1, ketika menjadi barang jadi akhirnya kan bisa di atas ini, sehingga keuntungan kita akan bisa bertambah. Ini kan salah satu cara dalam rangka untuk menutup defisit anggaran kita. Nah, dari sini kemudian anggaran tersebut ini kan dalam rangka untuk menjaga survive-nya pembangunan yang ada di wilayah kita, seperti itu. Nah, berbicara soal potensi ancaman terhadap perekonomian kita, terus akses yang hari ini pemerintah terus membangun secara gencar, mulai dari transportasinya, terus juga akses antar wilayah dan lain-lain, itu saya kira memang menjadi hal yang sangat urgent sekali di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau kita lihat secara data mungkin Bapak ya, di wilayah Jember yang Bapak
sebagai menjadi dapilnya Bapak, ini kerusakan jalan itu yang rusak ringan sekitar 66.000, terus yang rusak berat itu sekitar 307.000, yang secara akumulatif angka itu sekitar 21% dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Jember. Nah, yang kita pahami juga adalah ada banyak wilayah-wilayah yang notabene masih terpencil. Sekalipun ini Jawa ya Pak ya. Tapi dalam artian kan ada banyak yang masih terisolir kayak Lumajang, Tempur-Sari, terus ada Argosari, terus kalau Jember itu wilayah Taman Nasional Meru Betiri itu kan juga masih terbilang cukup terisolir. Nah, kira-kira dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ada nggak Pak perhatian khusus dalam menyambung akses antar wilayah ini? Ya, jadi gini, kalau kita bicara katanya jalan, maka kita harus melihat dulu atau mengacu pada peraturan pemerintah kalau tidak salah nomor 34 2006 nggak salah. Di situ mengatur tentang jenis-jenis jalan. Ini harus kita kenali. Saya yakin banyak warga masih belum paham ini. Mas Awal, jadi jalan kita sesuai dengan PP yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini dibagi 5 jenis. Yang pertama jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa. Nah, sekarang kalau kita bicara jalan provinsi, kalau jalan nasional ini tandanya jalan itu ada catnya itu warna kuning. Warna kuning, betul. Kalau jalan provinsi sama kabupaten sama putih. Iya, putih. Cuman lebarnya yang berbeda. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Karena ini juga menyangkut kaitannya dengan pengelolaannya. Nah, kita sekarang bicara kaitannya jalan provinsi. Nah, jalan provinsi yang ada di Dapil Jember dan Lumajang ini, kalau Jember ini jalan provinsinya Mas, dari alun-alun Jember sampai Bondowoso. Kemudian jalan perempatan Mangli ke selatan sampai Ambulu, ke barat sampai Balung, dari utara dari Kaliputih sampai Buger, Kasihan ke barat sampai Lumajang. Itu jalan provinsi. Nah, itu kewenangan provinsi. Nah, dari situlah maka kita harus khususnya provinsi, kita harus betul-betul kemantapan jalan menjadi prioritas gitu loh. Karena jalan provinsi di sini kaitannya dengan kendaraan yang lewat kita juga tidak bisa membatasi, Mas. Karena kan kapasitasnya kan ada sendiri kalau jalan provinsi itu sekian ton ada juga. Ada tonase tersendiri. Ada tonase. Tapi kan karena jembatan timbang sekarang tidak ada, akhirnya kan yang jalan itu kendaraan besar-besar kita tidak bisa mengukur. Betul. Bahkan sekarang banyak odol. Yang kemarin jadi persoalan itu, gitu ya. Terus-terusan. Betul. Lah, itu juga terjadi yang ada di Buger. Buger itu kan juga banyak jalan yang rusak. Jalan provinsi itu kan juga tidak lepas dari odol itu tadi. Sehingga di situ masyarakat sempat memblokir jalan. Akhirnya ya ada perhatian dari pemerintah, khususnya jalan yang dari Buger sampai mana ini? Sampai Rambi yang sekarang sedang pelaksanaan. Tapi khusus untuk Kasihan sampai Lumajang pun sekarang sudah mau dikerjakan juga. Betul. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah selama saya di DPRD Jawa Timur mulai tahun 2019 di Komisi D, insya Allah anggaran terbesar untuk pemeliharaan dan perawatan jalan terbanyak di wilayah Jember Lumajang. Masya Allah. Karena semua itu tidak lepas dari adanya industri yang ada di Jember untuk dalam rangka menyokong gitu loh, seperti itu. Terus adanya potensi sumber daya alam berupa tambang yang itu pastinya memiliki kendaraannya bertonase yang berat sekali sehingga ada perhatian lebih khusus dari betul. Jadi jalan provinsi itu kan
pengertiannya kan jalan dari kabupaten kota yang menghubungkan ke ibu kota provinsi, kan gitu ya. Kemudian jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan ke ibu kota kabupaten atau kota antar kabupaten, kan gitu ya. Jalan desa juga. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas Hafal, yang sering tidak dipahami masyarakat. Ketika saya ada kegiatan reses maupun sarasian ke bawah, ini kan banyak masyarakat yang tidak paham. Karena saya komisi D, di situ dianggap jalan itu bagian dari Bina Marga, akhirnya banyak keluhan, termasuk jalan desa disampaikan. Bisa jadi jalan gangnya juga. Betul, gitu loh. Ternyata kan gini, kalau kita bicara kaitannya dengan penganggaran, memang kita secara langsung tidak bisa membiayai perbaikan jalan yang jalan kabupaten maupun jalan desa secara yuridis tidak bisa. Iya, betul. Tapi kita tidak lepas tangan karena bagaimanapun juga dalam masyarakat tersebut adalah berada di wilayah Jawa Timur, maka Jawa itu tetap bisa support, cuman jalurnya yang berbeda. Jadi kalau misalkan jalan kabupaten ingin perbaikan dari provinsi, perhatian dari provinsi, ini ada dua skema. Yang pertama, jalan tersebut asalkan lebarnya sudah memenuhi syarat sekitar 15 meter. Kemudian itu berubah status nanti ya, Pak? Nah, bisa di-upgrade. Bisa diusulkan upgrade menjadi jalan provinsi. Nah, kalau memang luasannya lebarnya masih belum syarat, karena anggaran APBD belum mampu untuk mensupport jalan tersebut, ini juga bisa dianggarkan dari provinsi, tapi dengan bentuk bantuan keuangan kabupaten, seperti itu. Nah, kemudian yang di desa juga bisa diajukan ke provinsi, tapi lewat bantuan keuangan desa, BKD, seperti itu. Jadi memang kita sebagai pemirsa dari ABTV, terutama ya, memang kita harus banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang memang agar nantinya kritik yang kita sampaikan itu ya tepat sasaran, tidak menjadi tidak selamanya ketika DPR apalagi Provinsi Jawa Timur tapi disuguhi dengan banyak persoalan, tetapi ya kita sendiri harus pinter mengolah dan memilah persoalan-persoalan mana yang memang sudah menjadi tupoksinya anggota DPRD, kira-kira seperti itu. Jangan tiba-tiba DPR tidak ada kerjaan. Ini kan hari ini gini kan Pak. Betul, Mas. Situasi media sosial terutama ya Pak ya. Siapapun itu bisa ngomong apapun Pak. Bahkan yang bukan ketua RT yang ada di rumah itu langsung bisa mengkritik presiden, ngeritik DPR. Nah, kira-kira Bapak dengan situasi yang berisik seperti ini, Bapak gimana sih Pak cara kerjanya biar tetap bisa fokus, kira-kira kayak gitu? Ya memang ini sudah menjadi konsekuensi, Mas. Iya. Konsekuensi tuntutan zaman, tuntutan kemajuan teknologi yang seperti ini, mau tidak mau ya kita harus bisa hidup berdampingan. Iya. Dan bahkan kalau bisa itu kita manfaatkan justru dalam rangka untuk lebih kita mampu lebih produktif lagi dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena gini, saya sendiri pernah dikata-katain, Mas. Ketika karena kan gini ya, DPR itu punya beberapa fasilitas untuk ketemu dengan konstituen. Salah satunya ada istilahnya kunjungan dapil. Ada reses. Nah, terus kemudian ada yang namanya Solo Semiran, itu lebih banyak ke Sarasean. Nah, itu kan juga mengumpulkan warga konstituen. Nah, seperti yang tadi saya katakan, warga itu banyak yang nggak ngerti jenis jalan dan kewenangannya. Ketika jalan desa, kemudian jalan kampung itu rusak, itu apa DPR? Pak Satip katanya di Komisi D bidang pembangunan, Bina Marga, tapi ternyata kita sambati ini nggak bisa. Nah, ini kan juga harus perlu pemahaman. Nah, yang perlu dipahami juga, legislatif itu berbeda dengan eksekutif.
Ya. Kita bukan eksekutor, ya, gitu loh. Betul. Jadi ketika kita ada pengaduan dari masyarakat, ya kita tampung, kita perjuangkan kan gitu. Ya, ini bukan sudah tiba-tiba bapak yang jalan sendiri. Tapi masyarakat kan tidak mau tahu itu. Iya betul. Dan juga masyarakat tidak mau tahu jalan kemenangan siapa. Iya. Nah, saya tidak bisa nyalakan masyarakat karena mereka tidak paham. Kalau tidak paham apa? Ya saya termasuk salah. Karena apa? Karena saya tidak pernah memberikan sosialisasi. Nah, dari sinilah masyarakat harus kita kasih pemahaman, kita beri sosialisasi kaitannya dengan jalan, bahwa dengan jalan ini nanti yang baik itu jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi. Ketika ini baik semuanya, suatu baik, maka di sini perekonomian akan berjalan lancar. Karena apa? Dengan jalan yang baik ini akan mendekatkan antara produsen dan konsumen. Nah, contohnya gini, ketika di suatu daerah, tadi sempat Mas Hafal sentil, kita ini hidup di Jawa, tapi ternyata banyak masyarakat kita hidup di daerah yang terpencil, akses jalan kesulitan, iya kan? Bahkan di wilayah Lumajang dan Jember masih ada jalan makadam. Iya, sama, ternyata. Banyak lah. Dari seperti itu, otomatis kalau kita bicara produksi yang ada di desa tersebut, ketika kita bawa ke kota, pasti tingkat profit dari petani tadi akan kecil. Iya. Ini berbeda ketika jalannya ini bagus. Iya. Nah, karena kan jalan bagus tadi sebenarnya kayak biaya transportnya tinggi ya, Pak ya. Dengan dengan jalan yang rusak, otomatis yang transportasinya tinggi. Betul. Baik itu ketika dia mau menjual barang, maupun ketika dia itu mau membeli bahan-bahan untuk produksinya. Misalkan beli pupuk, beli obat-obatan ke daerah yang lain, kan gitu. Betul. Itu kan tinggi. Akhirnya apa? Kos biaya penanaman itu juga tinggi. Betul. Nah, akhirnya kan penghasilan petani kan akan berbeda dengan ketika masa jalan yang lempeng. Iya. Itu pertama. Terus kedua, di Jember dan Lumajang ini kaitannya dengan wisata luar biasa. Potensinya luar biasa. Nah, ini sudah dibantu oleh pemerintah pusat, adanya JLS. Nah, ini kalau memang nanti itu betul-betul kita bisa memanfaatkan akses itu, ini akan luar biasa perkembangannya. Karena seperti target atau tujuan awal adanya JLS ini kan dalam rangka untuk mempersempit disparitas antara masyarakat wilayah selatan dan utara. Iya, betul. Nah, kalau ini nanti betul-betul akses jalannya sudah terkoneksi dari kabupaten ke kabupaten yang lain, bisa-bisa percepatan ekonomi luar biasa. Kan bagian dari pengungkit perekonomian ada di selatan. Nah, akhirnya juga gini, Mas Hafal, bukan hanya itu aja, akhirnya karakter masyarakat sana juga akan mengalami perubahan. Yang awalnya hanya petani saja bisa berubah juga menjadi pedagang, kan gitu ya. Betul. Kemudian hasil laut yang awalnya sulit untuk kita masarkan karena persoalan jalan, akhirnya bisa terendah. Ini semua kan persoalan kaitannya dengan akses jalan yang sudah terkoneksi. Nah, termasuk menekan angka kriminalitas ya, Pak ya. Salah satunya itu juga, gitu loh. Karena kan gini. Karena ngapunten Pak, saya potong. Orang mau berwisata ke Lumajang sama Jember ini yang dikhawatirkan bukan potensinya. Kalau potensinya ya tentu Lumajang Jember ini bagus. Dua kabupaten punya dua taman nasional. Nah, di wilayah yang lain belum tentu memiliki potensi itu. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah soal keamanan karena tingkat kriminalitas dan lain-lainnya, sehingga wisatawan itu menjadi enggan untuk datang. Nah, karena itu tadi, kira-kira apa sih Pak gambarannya panjenengan kalau ngomongin soal penekanan terhadap angka kriminalitas tersebut agar wisatanya bisa maju? Kan gini, angka kriminalitas itu kan linear dengan penghasilan masyarakat. Betul. Ketika masyarakat di berpenghasilan rendah, kemudian bisa dikatakan tingkat kemiskinannya tinggi, maka tingkat kriminalitasnya juga tinggi. Karena apa? Karena kebanyakan mereka tidak banyak pilihan yang akan mereka ambil secara halal gitu loh. Akhirnya apa? Dalam menghidupi keluarga apapun dilakukan. Lah dari sinilah sangkanya dengan adanya jalan yang harus terkoneksi antar jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, desa terkoneksi. Ini kan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga ketika kesejahteraan manusia itu
kesejahteraan masyarakat itu terangkat, maka tingkat kriminalitas insya Allah juga akan bisa dieliminir gitu loh. Nah, inilah dalam rangka mencapai tujuan itu, maka terhadap pemerintah kaitannya dengan infrastruktur menjadi perhatian utama juga gitu loh. Karena ini nanti alur distribusi barang juga ini kan akhirnya menjadi lancar, mobilisasi manusia juga lancar, sehingga kos bisa ditekan. Jadi memang di DPRD Provinsi Jawa Timur, terutama Komisi D ini sangat fokus sekali ya Pak ya, ngomongin soal pembangunan infrastruktur, terutama jalan ya Pak ya. Ya memang itu salah satu bidang kita Mas. Iya. Tapi bukan hanya itu. Oh iya, sebenarnya banyak ya Pak ya. Cuman kan ada saling keterkaitan gini kan. Sebenarnya kalau kita mau bicara kaitannya dengan komisi kami, Komisi D bidang pembangunan, di sini kan ada Dinas SDA Sumber Daya Air, ada Dinas Bina Marga, ada Dinas Cipta Karya, ESDM, Lingkungan Hidup. Ini sudah saling berkaitan. Betul. Saling berkaitan. Makanya di sini ketika kita rapat-rapat kita sering mengundang bersama-sama gitu loh. Karena apa? Jalan di sini cepat rusak karena apa? Karena sering terjadi banjir juga. Nah, banjir, kita bicara banjir. Banjir karena apa sih? Apakah karena kaitannya dengan eksploitasi tambang? Apakah karena di sungainya tersumpat sampah? Ini kaitannya dengan LH, kan gitu ya, saling berkaitan. Iya. Jadi memang dalam hal ini Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur itu memang sangat urgent sekali ngomongin soal jalan, ngomongin soal sumber daya air dan lain-lain untuk kelangsungan hidup kita agar mencapai kesejahteraan. Apalagi tadi ya balik lagi kita ngomong Indonesia Emas itu kalau tidak dibangun mulai hari ini tentunya akan menjadi kesulitan. Nah, harapan Bapak terhadap situasi atau sumber daya manusia yang kita miliki hari ini dengan potensi alam yang kita miliki hari ini dan akses yang perlu kita bangun, kira-kira harapannya oleh Bapak itu gimana sih? Gitu. Ya, jadi saya sangat berharap sekali kaitannya dengan edukasi, sosialisasi ke masyarakat ini betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian masyarakatnya juga mau terbuka dalam rangka menghadapi regulasi-regulasi yang ada, juga kaitannya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sini, khususnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi, ini masyarakat betul-betul bisa hidup berdampingan, dan sampai dengan kemajuan teknologi seperti ini kita malah diperbudak oleh teknologi. Nah, saya ingin mengajak masyarakat, ayo kita cerdas memanfaatkan teknologi. Teknologi diciptakan untuk meringankan kita, bukan untuk memperberat, seperti itu. Berarti memang masyarakat ini dibutuhkan perannya untuk menjaga apa yang kita miliki hari ini, termasuk menyampaikan aspirasinya juga. Terus yang sudah dibangun ya jangan seenaknya. Misalnya kalau tonasenya berapa ya ojo sakarepe dhewe ya, Jawanya kan gitu ya Pak ya. Dalam artian harusnya pemerintah susah-susah bangun jalan, tapi masyarakatnya rumongso karena rakyat adalah raja. Saya bebas lah wong ini jalan pakai uang kita, ya enggak boleh kayak gitu juga kan Pak ya. Rakyatnya rakyat yang mana dulu? Kan gitu ya. Rakyat itu kan macam-macam. Ada rakyat pemanfaat, ada rakyat yang memanfaatkan, kan gitu ya. Dari sini kita harus melihat mayoritas yang memanfaatkan itu siapa. Ini harus utama dulu. Seperti ibaratnya gini loh Mas. Kita berkendara di jalan. Jadi pengguna jalan yang paling kita hormati adalah pejalan kaki. Itu yang harus kita hormati. Nah, seperti juga dengan ini kaitannya dengan pemain jalan untuk masyarakat lain-lain itu, termasuk kendaraan besar-besar itu ya hormatilah orang yang berkendara di yang lebih kecil seperti itu. Wah, luar biasa sekali pembicaraan kita dengan Bapak Chatib. Ternyata memang kalau kita menjadi masyarakat yang cerdas, tentunya ya kita tidak boleh melakukan kritik yang membabi buta tanpa landasan. Ya, wakil rakyat itu pasti akan mendengarkan keluh kesah kita, karena mau bagaimanapun seperti beliau Bapak Chatib ini memang berangkat dari rakyat, dan tentunya apa yang kita sampaikan ya harus sesuai dengan
porsi yang Bapak Chatib miliki. Tentu wakil rakyat tidak akan ini apa ya, enggak, maksudnya ya tetap akan menerima kritik. Ya harus gitu toh. Harus gitu loh. Makanya gini Mas. Ketika kita siap mencalonkan sebagai anggota DPR, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Juragan kita itu rakyat, Mas. Kita itu hanya wakil. Betul. Ini yang harus betul-betul kita rasakan, kita pahami bahwa kita itu hanya wakil dan kita berada di sana yang gaji juga rakyat. Sehingga apa yang dilakukan rakyat ini harus kita perjuangkan, kan gitu. Jangan sampai mana tadi jangan sampai rakyat ini kita pakai untuk kepentingan kita. Iya, terima kasih banyak Bapak Chatib waktunya dan diskusinya. Pada intinya penonton setia ABTV, jalan itu adalah milik kita bersama, tidak hanya pemerintah. Kalau urusan mau membangun, kalian teman-teman pasrahnya ke pemerintah, tapi kalau urusan ngerusaknya, kalian tidak mau menjaga itu. Nah, jadi memang harus saling berkolaborasi, pemerintah, masyarakat, dan saling menjaga apa yang sudah kita miliki. Kira-kira seperti itu. Mbak Chatib matur nuwun waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang dan Jember ataupun Jawa Timur secara luas. Siap. Matur nuwun Bapak Chatib. Iya, sami Mas Awal, matur nuwun. Terima kasih semuanya ABTV yang kami cintai. Dan semoga kita bertemu kembali di edisi-edisi selanjutnya. Saya Muhammad Syahwal Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.